apakah ikan yang terkena gancu, panah, atau tombak itu masih ada harganya dan masih layak diekspor? Selamat datang di channel Iskandar Dorman. Di channel ini kita akan belajar tentang ikan ekspor, khususnya komoditi ekspor ke Taiwan, China, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Jeddah. Jadi buat kamu yang baru mau merintis bisnis ikan ekspor, channel ini wajib kamu subscribe dan aktifkan loncengnya agar ketika kami mengupload video-video terbaru, kamu akan dapat langsung notifikasi dari YouTube. Halo para pejuang protein dunia, di video kali ini kami ingin menjawab salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke admin ikan ekspor, khususnya masalah kualitas ikan, mulai dari penanganan, standar grade, hingga ke fisik ikannya. Nah, pada video kali ini kami ingin menjawab pertanyaan tentang ikan yang terluka. Kayak judul sinetron ya. Ikan yang luka biasanya disebabkan karena cara penangkapan yang menggunakan tombak atau panah. Dan tidak jarang juga ikan yang berukuran besar berlubang karena harus terkena gancu untuk memudahkan mengangkatnya. Lalu inti dari permasalahan ini adalah apakah ikan yang terkena gancu, panah, atau tombak itu masih ada harganya dan masih layak diekspor? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka diperlukan sortasi dari kondisi ikan lainnya, seperti seberapa segar dan keras dagingnya, apakah tidak ada luka lain, seberapa besar lukanya yang terbuka, warna insang, warna mata, warna sisik, dan bau. Jika kondisi ikan bagus, maka ikan masih dapat kami bantu. Namun tidak dengan harga penuh tentunya. Harganya tidak bisa disamakan dengan ikan segar yang tidak ada luka. Nah, dari sini pasti timbul pertanyaan nih. Kira-kira penurunan harganya bakal jadi berapa persen dari harga normal? Dan untuk menjawab pertanyaan ini memang rada-rada sulit ya, karena kembali lagi pada kualitas ikan tersebut dan seberapa parah lukanya. Harganya bisa turun di kisaran 50% dari harga normal, bisa kurang atau bisa lebih. Intinya tidak ada harga yang pasti untuk ikan dengan kualitas di bawah standar ekspor. Bahkan ikan jenis ekspor pun toh masih sering sekali berubah tanpa pemberitahuan. Bukan hanya dari kami ke kamu sebagai supplier, bahkan dari buyer kami di luar negeri pun ke kami tuh sebagai eksportir pun masih sering mengalami perubahan harga tiba-tiba. Lalu gimana dong solusinya biar nggak rugi? Nah, pertanyaan ini mungkin tidak terlalu penting ya bagi nelayan yang menjual langsung atau mengirim langsung ikannya kepada kami. Karena cost yang digunakan tentunya tidak sebesar bagi kamu yang jual beli ikan. Nih ya, jika kamu supplier atau mungkin calon supplier kami, khususnya yang baru belajar bisnis ikan ekspor dan membeli ikan dari nelayan atau pengepul di pulau-pulau atau lokasi-lokasi nelayan, maka kamu harus bisa memperhitungkan biaya-biaya lain-lain selain dari modal pembelian ikan. Biaya-biaya yang saya maksud di sini seperti biaya pengepakan, biaya pengiriman, biaya transportasi, bahan bakar, biaya gaji karyawan, biaya penanganan, dalam hal ini seperti mungkin pembelian peralatan, es, box, tali, plastik, dan lain-lain. Itu semua harus diperhitungkan. Misal, total keseluruhan modal ikan di satu jenis tertentu jika kamu beli di kisaran modal Rp100.000, ini sudah include dengan biaya-biayanya ya. Artinya biaya ikan dan keseluruhan biaya lain-lain itu sudah Rp100.000 ini, maka kamu harus pastikan harga pembelian kami di atas harga tersebut atau harga jual kamu di atas harga modal tersebut. Kedengarannya rumit ya? Enggak kok, enggak rumit. Jika kamu baru mau memulai, maka mulai aja dulu. Dan biarkan kamu belajar step by step dari video-video edukasi bisnis ikan ekspor dari channel ini. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi nanti ya kita bahas di video terpisah. Saya ingin kasih contoh cara perhitungan biaya dan modal ikan, kemudian pila-pila jenis ikan yang layak dikirim ke kami, dan lain-lain. Cek deskripsi video ini karena informasi tambahan sudah aku sematkan link di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, share, dan komen. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika saya mengupload video-video terbaru, kamu akan langsung dapat notifikasi dari YouTube. Sampai jumpa di postingan berikutnya.